Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marcelinda. Di sini saya akan membuat tugas video Al-Quran Hadis. Saya akan menjelaskan untuk yang makalah pertama, yaitu judulnya penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran. Yang pertama itu pengertian dan jenis media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar peserta didik. Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pembelajaran Al-Quran, media menjadi alat bantu pentingnya yang mempermudah guru dalam menyampaikan materi serta membantu peserta didik memahami ayat-ayat suci Al-Quran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kemudian itu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu media visual. Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan seperti gambar, poster, grafik. Kemudian yaitu media audio. Media audio itu seperti media yang hanya dapat didengar seperti rekaman murotal. Yang ketiga itu media audio visual. Media audio visual itu adalah seperti video pembelajaran, animasi interaktif. Kemudian media cetak, misalnya contohnya itu buku teks, Al-Quran terjemah, dan buku penunjang lain. Kemudian itu media interaktif digital. Yang kedua itu media pembelajaran yang sesuai untuk Al-Quran di MI. Media yang sesuai untuk pembelajaran di Al-Quran di MI yaitu yang pertama flashcard huruf hijaiyah, sangat efektif untuk memperkenalkan huruf-huruf Arab secara visual dan menarik. Kemudian video animasi pembelajaran untuk memperkenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu murotal audio. Yang keempat itu aplikasi interaktif. Yang kelima itu buku bergambar dan lembar kerja. Yang ketiga, praktik penggunaan media visual dalam pembelajaran Al-Quran. Beberapa praktik penggunaan media visual yang efektif dalam pembelajaran Al-Quran di MI yaitu yang pertama pengenalan huruf hijaiyah dengan gambar. Guru dapat menggunakan flashcard bergambar yang menampilkan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, peta konsep tajwid, gambar bagan atau mind map yang menggambarkan aturan-aturan tajwid secara sistematis dan menarik. Kemudian slide presentasi ayat dan terjemahan, menggunakan proyektor atau layar TV untuk menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian poster Islami dan infografis, menempelkan poster berisi hukum bacaan, tanda wakaf, dan atau kisah-kisah Al-Quran. Kemudian komik edukatif Islami, komik bergambar yang mengandung ayat dan nilai-nilai Al-Quran dapat digunakan sebagai media literasi sekaligus sarana mengenalkan pesan-pesan Al-Quran dengan cara menyenangkan. Makalah yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran dalam hadis. Yang pertama, pengertian dan jenis media pembelajaran untuk hadis. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, minat, dan perasaan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian yaitu jenis-jenis media pembelajaran untuk hadis. Yang pertama, media visual seperti gambar, poster, diagram, poster, dan peta konsep. Kemudian media audio seperti rekaman suara pembacaan hadis dengan tajwid yang benar. Kemudian media audio visual yaitu mencakup video pembelajaran, film pendek bertema hadis atau animasi. Kemudian media digital dan interaktif seperti aplikasi belajar hadis, kuis interaktif berbasis web atau mobile. Kemudian dengan ragam jenis media tersebut, guru dapat menyesuaikan pendekatan sesuai dengan tingkat usia, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Yang kedua itu media yang efektif dalam pembelajaran hadis. Beberapa media yang efektif dalam pembelajaran hadis yaitu yang pertama, video pendek atau film edukatif. Media ini sangat membantu siswa memahami konteks dan aplikasi hadis secara visual dan emosional. Kemudian PowerPoint interaktif atau infografis. Yang ketiga yaitu aplikasi mobile atau kuis digital. Dapat digunakan untuk latihan menghafal hadis, memahami maknanya, dan menjawab pertanyaan evaluatif. Kemudian role play atau drama merupakan bentuk media aktif yang melibatkan siswa dalam mempraktikkan makna secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu praktik penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran hadis.
Praktik penggunaannya antara lain yang pertama itu pemutaran video pembelajaran hadis di kelas. Guru memutar video berisi penjelasan hadis lengkap dengan teks bahasa Arab. Kemudian penggunaan animasi dalam pembelajaran hadis. Nah, yang ketiga yaitu perekaman pembacaan hadis oleh siswa digunakan sebagai media latihan dan evaluasi. Kemudian pembuatan vlog atau video pendek oleh siswa. Sebagai tugas proyek, siswa diminta membuat video tentang penerapan satu hadis dalam kehidupan sehari-hari. Makalah yang ketiga yaitu pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan tematik. Pengenalan tematik dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, yang pendekatan tematik dalam pembelajaran merupakan sebuah metode yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pengenalan tematik dalam pembelajaran Al-Quran menjadi penting karena memberikan ruang bagi siswa untuk melihat relevansi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yaitu integrasi nilai-nilai Al-Quran. Dalam tema pembelajaran, nilai-nilai Al-Quran mencakup prinsip-prinsip moral, sosial, spiritual, dan intelektual yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Dalam pembelajaran tematik, nilai-nilai ini perlu diintegrasikan secara sistematis dan kontekstual dalam tema-tema yang diangkat. Dengan integrasi yang tepat, pembelajaran tematik berbasis Al-Quran dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini dan membentuk karakter siswa yang Quran, yaitu pribadi yang berakhlak mulia, berpengetahuan, dan bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga itu praktik pengajaran Al-Quran dengan pendekatan tematik. Implementasi pendekatan tematik dalam pengajaran Al-Quran merupakan perencanaan yang matang, kreativitas guru, serta pemilihan metode yang tepat. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai model pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, bermain peran atau role play, studi kasus maupun proyek tematik yang melibatkan pembacaan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Salah satu bentuk praktik dengan membuat unit pembelajaran tematik yang terdiri dari subtema yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan praktik yang tepat, pendekatan tematik dalam pengajaran Al-Quran tidak hanya meningkatkan literasi Al-Quran peserta didik, tetapi juga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap ajaran Islam serta menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan dalam kehidupan nyata. Kemudian makalah yang keempat yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran hadis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya relevansi ajaran Rasulullah SAW dengan realitas kehidupan peserta didik. Hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran tidak harus dipelajari sebagai teks yang harus dihafal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam aspek kehidupan. Pendekatan kontekstual ini memudahkan peserta didik dalam memahami makna hadis secara mendalam karena mereka melihat relevansi langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu mengaitkan hadis dengan perilaku positif bagi anak. Salah satu tujuan utama pembelajaran hadis adalah membentuk akhlak mulia pada anak. Hadis-hadis Nabi mengandung nilai-nilai moral yang spiritual yang sangat penting dalam proses pendidikan karakter. Dengan pendekatan kontekstual, hadis tidak hanya menjadi bahan ajar, melainkan menjadi aspirasi dalam pembentuk perilaku positif. Proses ini mendorong siswa untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam dirinya melalui pemahaman dan pengalaman langsung, bukan hanya lewat hafalan. Yang ketiga yaitu pengajaran praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual. Praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual melibatkan berbagai strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berorientasi pada pengalaman nyata siswa. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam praktik ini yaitu pembelajaran berbasis proyek, role playing atau bermain peran, diskusi kelompok, observasi lingkungan, dan studi kasus. Semua metode tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya memahami isi hadis, tetapi juga merasakan dampaknya dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam mengajarkan hadis tentang pentingnya tolong-menolong, guru bisa
mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu teman yang kesulitan belajar, atau mengunjungi panti asuhan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami isi hadis secara teoritis, tetapi juga mengalami langsung maknanya dalam kehidupan mereka. Selain itu, pendekatan kontekstual juga mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan lingkungan sekitar. Guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan peka terhadap suatu situasi siswa. Sementara siswa dilatih untuk berpikir kritis, bertindak sesuai nilai-nilai Islam. Kemudian makalah yang kelima yaitu pembelajaran hadis dengan pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu pembelajaran hadis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hadis dalam konteks kehidupan sehari-hari merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya relevansi ajaran Rasulullah SAW dengan realitas kehidupan peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru berperan penting dalam mengaitkan kandungan hadis dengan situasi yang dialami siswa baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosialnya. Pendekatan kontekstual ini memudahkan peserta didik dalam memahami hadis secara mendalam karena mereka melihat relevansi langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu mengaitkan hadis dengan perilaku positif bagi anak. Salah satu tujuan utama pembelajaran hadis adalah membentuk akhlak mulia pada anak. Hadis-hadis Nabi mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pendidikan karakter. Dengan pendekatan kontekstual, hadis tidak hanya menjadi bahan ajar, melainkan menjadi inspirasi dalam membentuk perilaku positif. Anak-anak yang belajar hadis dengan cara ini akan lebih mudah memahami pentingnya berperilaku baik, seperti menghormati orang tua, berkata jujur, bersikap rendah hati, menolong sesama, dan sebagainya. Mengaitkan hadis dengan perilaku positif berarti guru tidak hanya menjelaskan isi hadis, tetapi juga memberikan contoh yang konkret serta membimbing siswa untuk mempraktikkan ajaran tersebut dalam keseharian mereka. Proses ini mendorong siswa untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam dirinya melalui pemahaman dan pengalaman langsung, bukan hanya lewat hafalan. Yang ketiga yaitu praktik mengajarkan hadis dengan pendekatan kontekstual. Praktik mengajar hadis dengan pendekatan kontekstual melibatkan berbagai strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berorientasi pengalaman nyata siswa. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu pembelajaran berbasis proyek, role playing atau bermain peran, diskusi kelompok, observasi lingkungan, dan studi kasus. Semua metode tersebut bertujuan agar siswa tidak hanya memahami isi hadis, tetapi juga merasakan dampaknya dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam mengajarkan hadis tentang pentingnya tolong-menolong, guru bisa mengajarkan siswa untuk melakukan kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu teman yang kesulitan belajar, dan mengunjungi panti asuhan. Selain itu, pendekatan kontekstual juga mendorong kolaborasi antara guru, siswa, dan lingkungan sekitar. Guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang kreatif dan peka terhadap situasi siswa. Sementara siswa dilatih untuk berpikir kritis, bertindak sesuai nilai Islam, dan menginternalisasi hadis dalam kehidupan mereka. Kemudian makalah yang keenam yaitu pembelajaran hadis untuk meningkatkan karakter anak. Yang pertama yaitu peran hadis dalam pendidikan karakter siswa MI. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan moral dan karakter umat muslim, termasuk anak-anak usia madrasah ibtidaiyah. Dalam konteks pendidikan karakter, hadis mengandung banyak ajaran moral seperti kejujuran, disiplin, kasih sayang, tolong menolong, tanggung jawab, dan akhlak mulia lainnya. Melalui pembelajaran hadis, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami teks dan maknanya, tetapi juga untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Peran hadis dalam pendidikan karakter di MI mencakup tiga aspek, yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotorik. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap positif melalui hadis. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran hadis di MI adalah menumbuhkan sikap positif dalam diri siswa.
Melalui metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, bermain peran, dan penugasan harian yang berkaitan dengan penerapan hadis, guru dapat membantu siswa menginternalisasi ajaran tersebut. Jika siswa terbiasa dengan sikap positif sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang matang, berakhlak mulia, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu praktik pengajaran hadis dengan fokus pada nilai karakter. Pengajaran hadis tidak boleh hanya berhenti pada menghafal teks atau memahami terjemahan. Praktik pengajaran hadis di MI harus dirancang secara kontekstual dan menyentuh pengalaman hidup anak. Guru dapat mengembangkan berbagai strategi pengajaran yang inovatif seperti pendekatan kontekstual, modeling, cerita inspiratif, proyektor karakter. Dengan praktik pengajaran yang fokus pada nilai karakter, pembelajaran hadis menjadi tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar menjadi proses internalisasi yang membentuk kebiasaan baik dan karakter unggul siswa. Kemudian makalah yang ketujuh yaitu studi kasus dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu menganalisis tantangan dan solusi dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Pembelajaran Al-Quran dan hadis memiliki posisi yang sangat penting dalam pendidikan Islam karena menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan pengetahuan keagamaan peserta didik. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, antara lain yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, kedua yaitu kompetensi guru, yang ketiga minat dan motivasi peserta didik. Yang keempat yaitu kurikulum yang padat dan terbatasnya waktu. Yang kelima yaitu perbedaan latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Yang keenam yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Yang ketujuh pemanfaatan teknologi. Yang kedelapan penguatan kurikulum lokal. Yang kesembilan penerapan model pembelajaran kontekstual dan inklusif. Yang kedua yaitu studi kasus dan pengajaran Al-Quran dan hadis di MI. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan efektif dalam menganalisis realitas pembelajaran di lapangan secara konkret. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran dan hadis di MI, studi kasus bisa berupa pengamatan langsung, wawancara dengan guru, serta analisis terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Misalnya di salah satu MI di daerah pedesaan, guru mengembangkan metode pembelajaran tahsin dan tahfiz berbasis komunitas, yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar dalam proses pembelajaran. Studi kasus juga memungkinkan guru dan peneliti untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat direplikasi di sekolah lain, serta mengenali kesenjangan yang perlu diperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di tingkat besar. Yang ketiga yaitu diskusi dan sharing pengalaman praktik. Bagian ini menekankan pentingnya ruang kolaboratif antara guru dan praktisi pendidikan dalam berbagai pengalaman dan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis. Diskusi dan sharing pengalaman menjadi media refleksi yang sangat berharga, di mana para guru dapat saling belajar dari keberhasilan maupun tantangan yang mereka hadapi. Melalui forum diskusi, guru MI dapat bertukar pikiran mengenai yang pertama yaitu metode pembelajaran yang inovatif, yang kedua yaitu kendala dan solusi lokal, yang ketiga peran guru dan teladan dalam pembelajaran akhlak melalui Al-Quran dan hadis, di mana pengalaman personal guru dalam menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam dan di luar kelas menjadi inspirasi bagi rekan sejawat. Diskusi ini juga dapat dikembangkan dalam bentuk workshop, seminar, atau komunitas belajar guru. Dan makalah yang ke-8 yaitu penutupan dan refleksi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi hasil pembelajaran sepanjang semester. Evaluasi hasil pembelajaran merupakan langkah penting dalam proses pendidikan yang dilakukan pada akhir suatu proses periode pembelajaran. Dalam hal ini satu semester. Evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah tercapai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Selama satu semester, peserta didik mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran baik secara teoritis maupun praktis.
Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi pelajaran, termasuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Evaluasi juga membantu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa, serta efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang telah digunakan guru. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, guru dapat menentukan langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran di masa mendatang, dan siswa dapat memahami keberhasilan dan kekurangannya selama 1 semester. Yang kedua yaitu refleksi tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MI. Refleksi pembelajaran adalah proses merenungkan kembali seluruh aktivitas dan pengalaman belajar untuk menemukan pelajaran penting, keberhasilan, serta kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MI, refleksi sangat penting untuk menilai kualitas pengajaran dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam materi tersebut. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di MI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif atau menghafal dan memahami, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik seperti sikap hormat terhadap Al-Quran, kemampuan membaca dengan tajwid yang benar dalam kehidupan serta mengamalkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan siswa bersama melakukan refleksi. Guru merefleksikan apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai, apakah metode pembelajaran yang cukup mendukung, serta bagaimana interaksi dan keterlibatan siswa sama proses belajar. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan akhir dan tugas akhir. Penyusunan laporan akhir merupakan bagian penting dalam tahap penutupan pembelajaran. Laporan ini berisi rangkuman kegiatan dan capaian pembelajaran yang telah dilakukan selama 1 semester. Di dalamnya tercakup nilai-nilai, hasil evaluasi, catatan perkembangan siswa, serta rekomendasi untuk tindak lanjut pembelajaran. Selain laporan akhir, siswa juga biasanya diberi tugas akhir sebagai bentuk penilaian sumatif. Tugas akhir ini bisa berupa proyek, portofolio, presentasi, atau penugasan lainnya yang menuntut siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari 1 semester. Kegiatan penyusunan laporan akhir dan tugas akhir juga mengajarkan kepada siswa nilai tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian. Di sisi lain, bagi guru, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyusun dokumentasi pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, serta tujuan merancang strategi pengajaran yang lebih baik dan di masa datang.